Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung Bapak yang menonton. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saputra Yahya Wicaksono. Saya dengan NIM 23090170. Saya dari kelas 4A, program studi Teknik Informatika di kampus Politeknik Harapan Bersama. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, lebih ke proyek UTS ya ini. Jadi proyek UTS-nya itu di mata kuliah data mining. Nah, apa saja sih yang saya akan jelaskan? Ikuti saja langsung. Nah, kita langsung saja ke yang akan saya jelaskan. Nah, di sini nih. Kita akan yang di pertama ada beberapa soal yaitu di A1 dan di B1 atau A1 dan 1B. Nah, di sini jawabannya itu menggunakan spreadsheet lah. Kenapa sih menggunakan spreadsheet? Karena itu nanti kita akan mencari text variation atau word embedding. Nah, diberikan dataset ini sebagai beberapa dataset. Ya, ada 3 dokumen. Dokumennya memang apa saja sih? Kita langsung saja ke linknya. Nah, seperti ini nih linknya nih. Nah, jadi nanti kita akan mencarinya di soal 1A ya. Ada demonstrasikan cara perhitungan manual bow di spreadsheet. Nah, nanti yang soal 1B juga demonstrasikan cara perhitungan manual dengan TF, ITF di spreadsheet juga. Nah, jadi nanti akan yang pertama itu di bow ya, back of board. Nah, ada beberapa dokumen, 3 dokumen, yang 1, 2, 3, dan beberapa juga isinya. Yang dokumen 1 isinya data scene is fun, di data dokumen 2 di dokumen 2 maksudnya data mining and data scene. Nah, dokumen 3 teksnya itu ada big data is big business. Nah, seperti ini nih isinya nih nantinya nih. Nah, sekarang kita mencarinya low cache lah. Low cache itu nanti jadi kecil semuanya guys. Di dokumen 1 jadi seperti ini, data scene is fun. Nah, dokumen 2 data mining and data scene. Dokumen 3 big data is big business. Buat daftar kata unik atau vocabulary. Nah, data scene is fun, meaning and big business. Nah, hitung frekuensi kata nih. Ya, triknya nih isinya tadi ya, ada data scene is fun, meaning and alhamdulillah. Sorry, big business. Nah, di dokumen 1 nih, kata data itu ada berapa sih di dokumen 1? 1. Sepertinya ada 1 ya. Nih, di dokumen satunya data ada 1. Nah, di dokumen 2 itu data ada berapa sih? Ada 2 nih, 2. Oke, ada 2 ya. Terus di dokumen 3 ada berapa sih kata data ini nih? Term data ini ada 1 guys. Nah, di datanya. Terus sama juga ke bawahnya juga di scene ini dokumen satunya ada 1, dokumen 2 ada 1, di dokumen 3 ada 0. Di isi juga sama, ada berapa nih di dokumen 1? Ada 1, di dokumen 2 ada 0, di dokumen 3 ada 1. Nah, seperti itu guys. Sama juga untuk yang lain cara mencarinya juga seperti itu, di ada berapa seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencarinya the DF and IDF. Di kata data itu dari 3 dokumen itu ada berapa sih? Ada 3 nih muncul semua nih di dokumen, berarti ikut semua. Ada DF-nya itu kan, DF itu dokumen frekuensi berapa, dokumen yang mengandung kata tersebut. Berarti di dokumen itu ada kata data itu ada 3. Nah, DF itu eventnya mengukur pentingnya sebuah kata hitung dengan rumus. Berarti dihitung jumlahnya gitu ya, karena ada 3 nih, ada 3 jumlah dokumennya itu ada 3, berarti 3 dibagi 3 hasilnya 0 seperti itu. Nah, di sini dari 3 data itu ada berapa data, yang ada berapa dokumen yang ada kalimat atau trimnya scene nih. Kayaknya ada 2. Nah, ada 2 nih. Nah, sekarang cari IDF-nya. IDF-nya jumlah ini 2
itu nanti akan dibagi jumlah datanya ya guys, 30. Berarti sekian hasilnya 0,1117 sekian lah, ini yang di sini nih di EDF. Nah, sama juga nih yang sama yang di is juga. Nah, ada dua doang nih di dokumen kata is. Nah, terus nanti dibagi juga nih jumlahnya 3 dibagi 2 itu hasilnya sekian gitu. Sama juga nanti teman-teman bisa dihitung sendiri atau gimana ya di trimnya itu, jika di is itu depth-nya berapa, depth-nya itu berapa, ini berapa gitu. Nah, kita akan mencari TF-nya nih. Jadi untuk TF-nya itu di frekuensi kata bagi total masing-masing di dokumen seperti itu. Nah, di misalnya nih di data nih dokumen 1 itu ada berapa sih? Ada berapa kata nih? Ada 4 total. 4 kan ada 4 ya. Nah, 4 itu dibagi datanya itu jadi 4 di salah. Jadi itu dari hasil si 2 3 ada ya, ada satu nih di dokumen satu kan ada satu. Nah, satu itu dengan jumlah kata totalnya itu kan kali akan jumlah totalnya di dokumen ini ada berapa kata nih? Data, skin, is, fun ada 4. Oke, ada 4 nih. Nah, di untuk total yang di dokumen satu ini ada satu. Jadi untuk mencari TF-nya itu total di dokumen satu ada kan satu, hasilnya satu dibagi total kalimat yang berada di dokumen 1 4, berarti 1 dibagi 4 2,5 seperti itu. Nah, di dokumen 2 juga nih guys. Nah, di dokumen 2 kan ada 2. Ada 2 jumlah kalimat yang data. Nah, dibagi jumlah kalimat yang di sini 1 2 3 4 5. 2 dibagi 5 hasilnya 0,5 seperti itulah. Di dokumen 3 nih, di dokumen 3 juga sama nih, ada berapa nih datanya nih, ada satu itu dibagi jumlah di dokumen 3 itu katanya big data is big fun, ada 5 nih, satu dibagi 5 sama dengan 2,5 juga. Nah, seperti itu, jadi paham ya guys, paham? Oke. Nah, nanti juga di sini juga seperti itu, dokumen juga sama. Jadi yang di scene dokumen 3 juga sama. Atau kita akan, nah di mining nih, di mining tuh dokumen 1 tuh gak ada guys. Contohnya 0. 0 dibagi jumlah kalimat dokumen 1 4. Tidak bisa dong. Ya, jadi hasilnya 0 seperti itu guys. Nah, nanti dokumen 2 mining itu ada berapa nih di mining? Dokumen 2 ada 1 dibagi dokumen 2 ya, 1 2 3 4 5. Dokumen 2 itu ada 5 kata. Ada 5 kata. 1 dibagi 5 jadi 2,5 seperti itulah. Nah, ini sudah dibagi lah. Terus di TF-IDF juga nih. Nah, ya, kalau di TF-IDF itu hasil perkalian ya guys. Hasil perkalian dari TF dan IDF-nya nih. Contohnya data ini nih, data nih. Kan rumusnya tadi itu di perkaliannya, berarti di dokumen satunya itu 2,5 dikali 0, hasilnya berapa? 0 lah. Terus sama juga set kali 0 pasti 0 semua lah, yang ada jumlahnya. Dan ini sin contoh itu trim sin itu ada nya itu 2,5 itu dikali 0,176 sekian, hasilnya itu juga segini 0,04 sekian. Nah, banyak ya, susah lah kalau ikutin satu-satunya. Nanti intinya per def dan di def itu perkalian antar dua ini. Nah, itu untuk mencari jawabannya. Nah, kita lanjut ke
soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya itu ada nanti di A1 yang C ini demonstrasikan word embedding word fetch dalam bahasa Python. Kita sebelumnya itu harus install library dulu dengan pips install nanti menggunakan versi 1.24.3 Gensim. Nah, nanti setelah di run hasilnya terus import juga dataset. Bukan sih, ini untuk nomor yang itu buat soal ini nih, soal berikan dataset kecil berikut. Nah, nanti didemonstrasikan wordnya ya sama juga sih. Nanti akan untuk soal ke bawahnya nih, ini masukkan dulu datasetnya. Di sini menggunakan link GitHub, kita masukkan, kita muncul. Nah, untuk masukkan untuk tokenisasinya, terus juga di sini untuk menghindari error pada koneksisasinya. Serta import pandas as untuk importnya. Terus kita baca datasetnya, kita masukkan dataset. Nah, lalu nanti akan di printnya apa saja di kolomnya, harus ambil teks dari kolom yang benar. Tokenisasinya. Nah, ini nih hasilnya dong. Kita kan udah selesai masukin. Ini ada label Twitch dan berapa. Dan soal selanjutnya nih untuk A1C demonstrasikan word embedding word dua fetch dalam bahasa Python. Kita masukkan misalnya di tesnya itu saya suka belajar programming aja seperti itu ya, dan teman saya sangat baik belajar Python itu menyenangkan. Nah, seperti itu. Nah, terus kita akan mencari tokenisasinya itu dan buat model WordPress-nya dan ambil vektor untuk kata baik, terus cari kata yang mirip. Kita setelah dirun, nah kita akan muncul juga nih kata yang mirip baik itu Python itu Python sekian sangat menyenangkan belajar. Nah, gitu. Terus di A1T-nya itu demonstrasikan word embedding glove dalam bahasa Python. Jadi game sim-nya itu kita masukkan import beberapa, kita masukkan terus untuk mencari datasetnya kita masukkan di sini. Just kita kan data tweet dan label emosinya, guys. Masukkan datasetnya, terus kolom, terus buat modelnya dari Gensim. Terus fungsi untuk mendapatkan rata-rata embedding dari satu switch, kita sini ada berapa rumusnya. Terus ada terapan embedding ke semua tweet, lalu print satu tweet dan hasil embeddingnya. Dengan 6 itu simulasikan langsungnya senang, bahagia, sedih, marah, biasa. Terus visualisasikan dengan PCA. Oke. Kita langsung PLT visualisasi. Nah, akan muncul seperti ini, guys. Visualisasikan tadi visualisasi word embedding code 2D PCA. Nah, sedih, marah, bahagia, senang. Karena posisinya sudah ada di sini, juga di atas ini sama. Yang ini tuh biasa itu tengah netral. Terus di yang A1E demonstrasikan word embedding fast text dalam bahasa Python. Kita install dulu ya, guys. Untuk dari itu sebelumnya, setelah menginstal itu kita masukkan datasetnya di sini. Setelah itu ambil kolom dari dataset, misal Twitch, lalu menyimpan data teks ke dalam file untuknya. Terus model fastnya faktor kata untuk kata tertentu, senang, terus simpan model. Hasilnya nanti kita akan print langsung. Nah, ini hasilnya nih. Dengan datang tuh kemasukan, terus ada berjuang juga, tenang, nyata, terasa, sepertinya. Nah, banyak ya udah muncul ya untuk mencari embedding fast text dalam bahasa Python ya. Lanjut untuk 1F nya demonstrasikan word embedding bird dalam bahasa Python. Kita pertama install dulu birdnya, NumPy. Terus kita install di versinya, terus kita install
torch, kita membutuhkan torch, transforms juga nih, kita menunggu lumayan lah beberapa waktu, terus kita import torchnya juga nih. Nah, kita masukkan langsung ya, kita load token dan model Indobird. Kita masukkan sini cas, lalu contoh kalimatnya itu saya suka belajar programan. Langsung aja kita ambil yang dari tokennya, jelas kita menunggu beberapa waktu untuk carinya, langsung nah itu banyak seperti itu ya. Terus di A2 nya sekarang kita masuk ke soal A2. Jelaskan apa itu fitur extraction, fitur engineering, terus factorization dan word embedding. Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada fitur, adalah informasi penting atau ciri khas dari data yang digunakan oleh mesin atau komputer untuk belajar. Fitur extraction adalah proses pengambilan informasi penting dari data mentah. Terus ada fitur engineering adalah proses membuat, memilih, dan memodifikasi fitur agar lebih berguna untuk modelan. Factorization adalah proses mengubah kata, biasanya teks, menjadi angka supaya bisa proses oleh mesin. Dan word embedding adalah cara canggih untuk mengubah data menjadi angka atau vektor yang memiliki makna atau konteks. Nah, untuk soal selanjutnya di A2B, jelaskan apa perbedaan atau keunggulan dan kekurangan bow, TF, ETF, terus word to fast, terus glove, terus fast text, dan word embedding. Nah, yang pertama ada bow. Untuk kelebihan bow mudah digunakan dan prosesnya cepat karena hanya terhitung jumlah katanya. Terus kekurangan bow itu tidak bisa memahami urutan kata, makna kata, dan menghasilkan vektor yang besar dan banyak nol. Terus untuk TF, ETF-nya itu list item TF, ETF lebih cerdas dari bow karena memberi bobot lebih tinggi pada kata-kata yang penting dan jumlah muncul. Nah, item tetapi tidak memahami urutan atau makna kata dan menghasilkan vektor yang besar serta space. Nah, untuk words space-nya itu list item word to phrase mampu menangkap makna dan hubungan antar kata serta menghasilkan vektor yang padat dan efisien. List item word to phrase tidak memahami konteks kalimat dan tidak bisa menggali kata-kata baru yang belum pernah dilatih. Nah, untuk glove, list item glove memahami makna kata dengan menghitung hubungan secara global dan cepat digunakan karena sudah pre-trained. Nah, untuk kekurangannya itu tidak memahami konteks kalimat dan tidak bisa mengenali kata baru. Untuk fast text-nya, kelebihannya itu bisa memahami bentuk kata yang berbeda dan menggali kata baru karena menggunakan bagian-bagian kata sub kata seperti itu. Nah, kekurangannya itu tidak memahami konteks kalimat dan prosesnya lebih lambat dibanding word to phrase-nya. Untuk word-nya ini kelebihannya itu memahami makna kata berdasarkan konteks kalimat secara penuh sehingga sangat akurat untuk berbagai tugas NLP ya. Terus kekurangan itu sangat berat dijalankan, membutuhkan banyak sumber daya dan lebih sulit digunakan dibandingkan metode lainnya. Terus untuk dua aja nih, jelaskan apa itu stopwatch pada metode apa di atas stopwatch perlu dihapus. Jadi stopwatch adalah kata-kata umum yang sering muncul dalam teks tapi tidak memberikan makna penting. Dalam analisis, stopwatch perlu dihapus saat menggunakan metode berbasis statik yang tidak memahami konteks, yaitu bow atau big of words perlu dihapus karena bow hanya menghitung frekuensi kata.
stopwatch bisa membuat hasil jadi bias atau karena terlalu sering muncul tapi tidak bermakna gitu. Nah, selanjutnya itu ada IDF. IDF perlu dihapus meski IDF bisa memberi bobot kecil untuk kata yang sering muncul. Menghapus stopwatch tetap membantu hasil jadi lebih bersih dan fokus. Nah, terus untuk soal selanjutnya A2T, jelaskan apa itu sintaksis dan semantik. Mana metode embedding di atas yang merupakan contextual embedding? Nah, untuk sintaksis adalah jelasan dulu ya guys, tentang struktur atau aturan penulisan kalimat, fokus pada bagaimana kata disusun bukan apa artinya. Sintaksis adalah tentang semantik ya guys. Semantik adalah tentang makna kata dan kalimat, fokusnya pada arti dari apa yang dikatakan, bukan urutannya. Harus contextual embedding artinya itu representasi kata yang mempertimbangkan konteks kalimat. Contextual embedding artinya itu representasi kata yang mempertimbangkan konteks kalimat, karena birth bisa memahami kata bank punya arti berbeda tergantung konteks kalimat. Sementara metode ini, word to face, glove, fast text, akan memberi vektor yang sama untuk kata bank di kedua kalimat. Nah, terus langsung kita langsung ke image feature engineer nih guys. Jadi untuk soal pertama itu demonstrasikan color fixture extraction menggunakan color histogram dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Oke, pertama itu kita masukkan terlebih dahulu nah datasetnya, terus nanti hasilnya di sini itu animasi ada snacks, cat, dogs, terus kita masukkan lagi sininya drive-nya itu, terus kita masukkan datasetnya. Setelah masukkan filter folder yang gambar nih, kita masukkan kategorinya nih, kategori, terus ini folder next juga nih berbentuk baik itu yang JPEG atau PNG. Nah, terus kita akan ambil satu gambar nih, membaca gambar dari image batch. Nah, terus kita akan memunculkan if image batch. Nah, jika gambar telah tidak ada, nanti akan muncul gambar membaca gagal membaca gambar gagal ya guys. Nah, else jika gambar RGB, kita akan memunculkan warnanya. Kita harus carikan histogramnya yang tadi ya guys, terus tampilkan gambarnya seperti ini guys. Nah, untuk dengan Python ya hasilnya nih guys, color histogramnya nih, frekuensinya dan ya pixel intonasinya itu. Nah, gambar dari kategori snacks dari kita itu hasilnya itu snacks ular. Dan di B1B demonstrasikan tekstur fixture extraction menggunakan salah satu dari metode berikut. Ini dalam pemrograman Python ada beberapa metode. Nah, sebelumnya kita install dulu nih, kita menggunakan skit image versinya sekian, kita download dulu, kita tunggu dulu. Nah, saya menggunakan metode yang tadi nih, GLGM atau Gray Level Concurrence Metric. Kita import dulu, lalu baca gambarnya nih, masukkan link datasetnya. Ini masukkan dari sini guys, dari link drive-nya sendiri. Buat ORB-nya untuk detektor, lalu deskripsikan, terus gambar key point di gambar, masukkan terus nanti akan munculkan tampilan seperti ini nih. Untuk ORB key point-nya kita mengambil dari dataset yang sudah saya ambil, docs, nama fotonya,
atau nama gambarnya. Nah, seperti ini tampilannya. Di B1C demonstrasikan snap atau X fitur extraction menggunakan salah satu dari metode berikut. Nah, metodenya itu ada sekian, saya menggunakan ini yang ini. Kenny Edge Detector nih. Nah, kita input dulu. Kita masukkan dulu nih untuk image space-nya. Terus untuk baca gambar dan ubah grayscale-nya ini. Nah, jika gambar tidak, nanti akan muncul gambar tidak ditemukan, periksa patch-nya. Barangkali ini salah ya, kan udah. Terus deteksi tepi dengan Kenny-nya itu seperti ini, terus tampilkan hasilnya. Set gambar asli nanti seperti ini. Terus di sini itu yang akan munculkan Kenny X-nya. Gambar asli nih guys. Sini ada Kenny X detection nih. Nah, ini hasilnya nih. Ini untuk Kenny X detektornya. Nah, lanjut soal selanjutnya. Demonstrasikan keypoint feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python. Jadi saya menggunakan metode ORB. ORB ya, kita masukkan dulu patch-nya seperti biasa. Kita masukkan set langsung. Nah, jika tidak ditemukan seperti ini ya, konversikan nih ke grayscale-nya. Terus inisialisasi ORB detektor, deteksi keypoint dan detektor, terus gambar keypoint. Nah, untuk tampilkannya ini nih. Nah, langsung untuk jadi nanti jumlah keypoint-nya itu terdeteksi berapa. Nah, untuk bentuk detektor ORB-nya itu juga berapa. Nah, untuk ORB keypoint-nya seperti ini hasilnya. Nah, jadi keypoint-nya yang terdeteksi ada 413, bentuk deskriptornya itu ORB 413 32 seperti itu. Nah, langsung ke B2. Yang B2 ini soalnya itu soal factorization atau embedding. 2A B2A itu demonstrasikan embedding menggunakan metode flattening raw pixels. Kita masukkan dulu. Nah, kita masukkan patch dulu. Patch langsung membaca gambarnya seperti ini. Jika tidak ditemukan, nantinya akan muncul gambar tidak ditemukan. Periksa patch-nya, apabila salah ya, seperti biasa. Terus menggambarkan gambar asli. Gambar asli ini nanti mengubah gambar menjadi grayscale. Terus flatten gambarnya menjadi vektor 2D. Terus tampilkan bagian vektor pertama, nah seperti ini. Panjang vektor setelah flattening sebagai nilai dari vektor yang sebenarnya sekian. Nah, untuk B2B demonstrasikan embedding menggunakan salah satu dari metode berikut dalam pemrograman Python. Seperti saya menggunakan metode BOVN, Big of Visual World. Kita masukkan seperti biasa, menggunakan beberapa. Terus fungsi untuk extraction fiturnya menggunakan ORB. Nah, fungsinya itu ya, ambil dataset gambar. Nah, masukkan dataset nih, kita masukkan dataset dulu. Terus extraction fitur lokalnya ini mengubah gambar menjadi grayscale-nya itu gray. Lalu gabungkan semua description untuk clarification. Terus clustering menggunakan rata-rata untuk membuat visual. Terus menghitung histogram bob-nya untuk setiap gambar. Nah, jika tidak itu persisnya itu akan seperti ini. Hitung histogram bob untuk setiap gambar. Normalisasi sebagai tampilan histogram pertama sebagai contoh. Nanti akan muncul histogram bob untuk gambar pertama, visual word index dan frekuensinya itu dari dataset yang saya masukkan nih di anjing di docs. Nanti docs nih guys. Nah, nanti docs itu seperti ini. Histogram bob untuk gambar pertama itu frekuensi visual wordnya. Nah, ini hasilnya. Terus di B2 ini demonstrasikan CNN embedding menggunakan salah satu dari metode berikut. Program Python menggunakan Python. Saya dari beberapa metode
Saya menggunakan metode VGG ya guys. Nah, kita masukkan patch-nya. Terus untuk membaca gambar, jika tidak muncul gambar, tidak ditemukan, periksa patch-nya. Terus menggunakan gambar menjadi format yang sesuai untuk VGG. Nah, tampilan gambar aslinya, terus operation gambar untuk VGG, terus membuat model dan tampilkan embeddingnya. Nanti kita akan tampilkan juga flattingnya. Nah, untuk hasilnya nanti kita panjang embeddingnya, sebagian embedding. Nah, embedding gambar yang di presence ya itu GG-nya itu seperti ini. Ini gambarnya muncul. Nah, embedding CNN-nya itu nilai fitur sekian. Nah, terus dimensinya sekian. Nah, itu yang saya jelaskan. Mungkin ada beberapa yang kurang jelas, jadi mohon maaf jika ada kekurangan. Ini saya juga sama-sama belajar via dari sumber manapun, baik itu Google, YouTube, ataupun GPT. Thank you, terima kasih banyak GPT. Mungkin dari saya gitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.